Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yasin dari Produk Akuntansi. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Sejarah PT Indomaret Prisma Tama berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah gerai pertama yang diberi nama Indomaret berlokasi di Ancol, Jakarta. Sejalan perkembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan, pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Kisah sosok pendiri Indomaret sudah menjadi salah satu cerita inspiratif yang sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu Salim Group. Salim Group adalah perusahaan yang didirikan oleh Sudono Salim atau Lim Siolion yang berasal dari Tiongkok dan merantau ke Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Ia kemudian berhasil mengembangkan berbagai macam perusahaan besar sampai sekarang. Perusahaan yang ia didirikan masih dijalankan oleh anak laki-lakinya yang bernama Anthony Salim. Perkembangan Indomaret. Indomaret salah satu bisnis retail yang telah melakukan beberapa perubahan untuk memenuhi permintaan customer dan mengikuti tren bisnis di era yang serba digital. Selama proses melakukan perubahan, tentulah dari segi karyawan dan pemilik bisnis harus melakukan training, belajar trial dan error, dan juga memikirkan bagaimana cara yang cepat dan tepat agar para customer beradaptasi dengan perubahan yang telah dibuat perusahaan retail ini. Sudah terbukti pada tahun 2022, gerai Indomaret sudah mencapai 20.000 gerai di Indonesia. Apa saja peran pemimpin Indomaret dalam menghadapi perubahan? Yang pertama, menentukan visi dan strategi. Yang kedua, membangun budaya perubahan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, memotivasi dan membina karyawan. Yang kelima, memastikan adaptasi dan penerapan teknologi. Yang terakhir, tetap memonitor dan mengukur keberhasilan. Inovasi. Inovasi yang sudah diciptakan oleh para pemimpin Indomaret. Yang pertama, membuat toko online yaitu aplikasi Klik Indomaret. Yang kedua, ada dompet digital atau aplikasi Isaku. Yang ketiga, memperbanyak makanan ready to eat seperti Yummy Choice. Dan yang terakhir, membuka Point Coffee. Kesimpulan, dalam menghadapi perubahan di era digital, manajemen perubahan memiliki peran yang sangat penting bagi PT Indomaret. Dengan adanya manajemen perubahan yang efektif, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, meningkatkan daya saing, mengurangi resistensi terhadap perubahan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menghadapi tren dan preferensi konsumen yang berubah. PT Indomaret telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam melakukan perubahan di era digital. Perusahaan telah mendorong budaya inovasi, meningkatkan literasi digital karyawan, dan mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan.
Selain itu, Indomaret juga telah memperkuat fokus pada pengalaman pelanggan menggunakan data dan analitik untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Peran kepemimpinan juga sangat penting dalam mendorong perubahan di Indomaret. Kepemimpinan telah menetapkan visi dan strategi perusahaan, membangun budaya perubahan, mendorong kolaborasi dan komunikasi, memotivasi dan membina karyawan, serta memastikan adaptasi dan penerapan teknologi yang tepat. Memulai manajemen perubahan yang baik, PT Indomaret dapat menghadapi tantangan dan peluang di era digital dengan sukses. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.